Halo, selamat siang. Kali ini kita akan review terkait aplikasi yang digunakan di dalam pembuatan referensi atau daftar pustaka dalam penulisan karya ilmiah, paper, ataupun jurnal. Nama aplikasi inilah EndNote ya. Jadi versinya sudah banyak. Sampai saat ini mungkin sudah sampai EndNote X10 yang free, dan sampai EndNote X20 sudah ada yang berbayar. Nah, aplikasi ini dapat di-download di dalam website endnote.com. Download ya, di sini digeser saja ke bawah, dapat dilihat seperti ini, find and installer. Jadi di sini dapat diinstal atau di-download dulu untuk jenisnya ya, sesuaikan dengan versi ataupun device Bapak Ibu ya, menggunakan apa. Kebetulan saya menggunakan Windows installer, jadi saya mendownload yang ini. Nah, ini sudah saya download dan saya install dalam device saya. Ini sudah terinstall, jadi kita coba buka EndNote-nya ya. EndNote-nya seperti ini. EndNote, kita coba cari di sini. Nah, ini EndNote-nya. Ya, ini pekerjaan saya sebelumnya. Untuk memulainya, kita dapat membuat worksheet baru dengan file new. Lalu kita buat penamaan, nama filenya apa? Mungkin kita buat latihan EndNote. Kita save di D ya. Oh, ini sudah ada latihan EndNote, tapi kita buat latihan 2 ya. Save. Oke, nah ini worksheet kita yang baru. Jadi dapat dilihat beberapa toolbar ataupun menu yang tersedia di sini. Ini adalah tampilan dari EndNote X9. Jadi mengapa menggunakan EndNote ini? Sebenarnya EndNote ini sangat praktis ya, dan dapat diubah-ubah stylenya, dan dapat menampung ratusan bahkan ribuan sekaligus paper ataupun reference yang dapat kita citasi. Nah, caranya bagaimana? Kita coba memulai EndNote ini dengan mencari kutipan atau reference yang kita download dari jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Contohnya kita buka di Science Direct ya. Kita coba lihat di Science Direct. Nah, ini Science Direct seperti ini ya. Nah, kita coba masukkan keywordnya. Keywordnya kita coba buat road pavement. Road pavement. Ini akan tampil paper-paper yang memiliki keyword yang sama ya. Itu silakan ya, sesuai dengan bidang keahlian saudara sekalian, apapun ininya bidangnya. Jadi nanti bisa di search melalui search engine yang ada di dalam paper ataupun jurnal yang ada. Ya, ini sedang loading ya. Ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus cek dulu ya Word. Oh, nanti ya, coba kita ini. Jadi ini sudah kita download ya. Nah, ini 25 artikel yang inline dengan keyword road pavement. Jadi ini caranya kita ekspor ke dalam EndNote. Kita pilih export citation to RIS. Nah, ini akan ada transkripnya, data filenya. Kita klik saja. Kita klik dan otomatis langsung masuk ke dalam reference EndNote kita. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Itu salah satu cara untuk mencari reference yang sama. Nah, kalau manual itu bisa seperti ini. Jadi kita coba, nah ini dari Google Cendekia. Kita coba dari Google Cendekia. Selain dari keyword yang road pavement, kita coba cari, artinya kita akan input reference ke dalam EndNote kita. Contohnya keyword yang lainnya yang inline juga, life cycle cost analyze. Life cycle cost analysis, but concern to pavement, road pavement. Nah, di sini kita sudah disajikan oleh Google Cendekia atau Google Scholar beberapa paper yang keywordnya adalah yang kita ketikkan. Nah, silahkan kita lihat di dalam kutipan 2 ini. Nah, di sini ada misalnya ini adalah judulnya Life Cycle Cost Analysis System for Pavement Management at Project Level. Nah, ini tinggal kita klik saja. Klik. Nah, klik. Lalu kita pilih EndNote.
EndNote. Nah, EndNote. Nah, ini akan tampil seperti ini EndScript-nya. Nah, EndScript-nya akan tampil seperti ini. Ini akan kita open saja ya. Open. Nah, ini akan masuk di imported reference. Jadi kita yang menginput manual ataupun input reference dari Google Scholar ya. Nah, itu cara kedua ya untuk menginput dari berbagai reference. Nah, ada lagi cara manual. Cara manual itu kita ketikkan secara manual. Nah, ini ya. Nah, silahkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian cari beberapa contoh misalnya paper yang belum ada citasinya sehingga kita perlu menginput secara manual ya, secara manual di sini. Nah, reference jurnal artikel ini kita silahkan pilih apakah dia jurnal artikel atau legal rule of regulation. Ya, ini ada. Ini contohnya adalah SNI atau Permen atau peraturan pemerintah lainnya. Jadi ini ada beberapa poin yang harus diisi sehingga nanti terbentuk di satu citasi ataupun bahan yang akan diinput di dalam reference kita. Jadi otomatis nanti ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba ini tag file. Ketika ada file yang dapat kita masukkan dapat diinput di sini ya. Jadi otomatis ini ya, masuknya ya. Itu silahkan dicoba saja ya. Nah, oke. Nah, ini kita close aja. Nah, dari sini apa selanjutnya yang kita lakukan adalah mengutip beberapa paraphrase ataupun pernyataan-pernyataan yang ada di paper ini dan kita sajikan di dalam Microsoft Word. Nah, contohnya begini. Nanti akan saudara lihat bahwa di Microsoft kita juga akan tampil EndNote-nya ya. Kebetulan saya di sini menggunakan Microsoft Word 2019. Jadi kita cek di sini ya. Di sini sudah ada EndNote X9 ya. Nah, ini sudah inline. Nah, bagaimana kita menginputnya? Kita akan coba buat misalnya satu paraphrase perkembangan peraturan dalam pemeliharaan jalan menuntut pelaksana semakin sempurna dalam pelayanan jasanya. Nah, hal ini contohnya kita kutip sebagai paraphrase ya. Nah, ini dinyatakan oleh siapa? Ini sebagai sampel saja ya. Saya tidak mengutip langsung dari paper yang ada, tetapi bagaimana cara menginputnya di dalam Word. Nah, ini kita paraphrase. Lalu kita mau kutip nih dari EndNote. Nah, kita buka EndNote di sini. Lalu insert citation. Nah, itu oleh siapa? Nah, insert select citation. Tentu kita ke EndNote dulu. Nah, ini oleh siapa? Buka EndNote-nya. Misalnya ini oleh yang all reference ya. All reference ini oleh Kamal misalnya ini. Nah, oke. Oleh Kamal. Lalu buka Word-nya. Word insert citation tapi yang insert selected citation. Nah, ini kan terlihat nih, ini ada kutipan-kutipan yang di display langsung di sini nih. Nah, bagaimana kita merubahnya? Ini kita style ini kita ubah ke APA6. Nah, ini ya, APA6 jadi sudah seperti pada umumnya ya, Kamal dan Bas 2021 dia pernyataan seperti material dan teknologi ya sepertinya. Nah, ini tinggal kita rubah di sini ya stylenya. Misalnya ada beberapa kampus atau jurnal yang berbeda ya untuk tampilannya. Nah, seperti ini. Ini stylenya saja. Ada juga IEEE juga berbeda, dia penomoran satu ya. Nah, ini seperti ini terus sampai banyak ya. Nanti jadi pembuatan reference kita bisa di bawah misalnya baru ditulis reference atau daftar pustaka. Misalnya ini kita nyatakan lagi pertumbuhan kendaraan menuntut ketersediaan
sarana prasarana jalan yang semakin besar. Nah, ini dinyatakan oleh siapa? Misalnya kita coba buka EndNote-nya lagi, kita cari itu pernyataan siapa. Misalnya dari yang import reference. Nah, ini pernyataan di sini. Lalu kita balik ke insert citation lagi. Ini kita selected citation. Nah, ini masuk pertumbuhan kendaraan untuk keturunan. Nah, ini dia ya. Ya, ini kita cut saja. Kita pindahkan ke sini ya. Itu bisa ya. Nah, ini oleh sini. Nah, ini akan terus sampai ke bawah. Jadi sangat simple ya, sangat cepat, dan ketika kita akan merubah reference ini juga akan otomatis berubah. Nah, di EndNote sendiri juga bisa dibuat grup. Nah, create group. Misalnya tadi kita bicara tentang road pavement. Nah, yang kedua kita bicara life cycle cost analyze. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dari reference mana yang masuk ke dalam life cycle cost. Misalnya yang ini ya, life cycle cost. Ini kita drag saja, drag masukin ke life cycle cost. Nah, lalu all reference ini misalnya kita bicara preventive maintenance. Ini kita masukkan ke sini. Jadi grup ini akan mengcluster berdasarkan sub-bab ataupun topik yang akan ditampilkan. Nah, inilah fungsi kemudahan yang ada di EndNote ya. Jadi ada dua, bahkan tiga cara untuk bisa mensadur ataupun menginput atau mensitasi paper ya untuk kita buat reference-nya. Nah, itu seperti ini. Dan di sini juga banyak ya, artinya silahkan saja dipilih ya beberapa jurnal. Ini semuanya tersedia dan silahkan tadi dengan mudah ya. Mungkin dia beberapa jurnal juga akan tampilannya akan berbeda. Tampilannya akan berbeda untuk ekspor seperti yang ini tadi ya. Nah, ini dari Science Direct itu berbeda. Nah, tapi dicari saja ekspornya seperti apa di situ. Nah, nanti setelah selesai itu akan otomatis semua itu akan masuk di dalam reference kita. Jadi tidak ada yang terlewatkan dan runut ya. Nah, itu yang dapat kita kumpulkan di dalam sini. Nah, ini juga bisa kita input tadi file PDF-nya di sini ya, file PDF. Nah, di mana ya contohnya? Nah, file PDF. Nah, di sini, dan di sini ada nah, ini preview itu pernyataan utama dari si peneliti ini ya. Nah, di sini dan ya di sini. Nah, ini bisa kita lihat langsung dan kita save ya di sini EndNote-nya. Nah, ini dapat kita lihat keterangan dari PDF yang kita ambil ya. Autornya ini tahun 2021, jurnal ini ya, reference. Sorry, ini yang untuk ini ya, reference yang tersorot atau yang diklik. Oke. Nah, sangat mudah, jadi silahkan saja Bapak Ibu mengimprovisasi atau menggunakan ini dalam penyusunan paper, baik yang jurnal ataupun conference, sehingga sangat membantu ya untuk dalam penyelesaiannya. Nah, di EndNote sendiri sebenarnya ada setelan juga di sini. Dan silakan dipilih tadi seperti apa itu yang kita pilih, apa 6 ya. Nah, ini reference, group, tools, Windows, edit. Jadi simpel sekali ya ininya penggunaannya. Nah, silakan saja diinikan di improvisasi dalam penggunaannya. Nah, yang penting dia sudah di Word-nya sudah ada EndNote X9 ketika menginstalnya ya. Nah, ini cara menginputnya di sini ya. Gitu ya. Insert my reference. Jadi ini untuk search ketika sudah banyak kita klik ataupun kita ketikkan judulnya akan muncul seperti itu. Baik, itu dulu yang bisa saya bagikan di EndNote ini. Jika ada kebingungan dapat ditanyakan ke saya, nanti sama-sama kita coba cari solusinya atau bagaimana misalnya improvisasi dari EndNote yang lain, misalnya X8, X9, X10
juga nanti bisa sama-sama kita pelajari ya. Baik, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di diskusi lainnya. Selamat siang.